Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kelompok 7, kelompok filsafat, yaitu paradigma Al-Quran tentang iptek, Dr. Muhammad Samson Fajar. Nama kelompok yaitu yang pertama Kamal Khairul Ahyar, yang kedua Ismarina, yang ketiga Muhammad Mutaqof Asyarif, yang keempat Arif Abdullah Fatin. Pembahasan yaitu pengertian ilmu pengetahuan, objek ilmu pengetahuan dan cara perolehnya. Kemudian nanti ada sumber ilmu pengetahuan, pembagian ilmu pengetahuan, kemudian bukti-bukti iptek dalam Al-Quran, dan yang keenam yaitu teknologi. Oke, kemudian satu yaitu yang pertama adalah pengertian ilmu pengetahuan. Kata ilmu secara etimologis berakar dari bahasa Arab al-ilm yang berarti mengetahui hakikat sesuatu yang sebenarnya. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai science dan sepadan dengan kata al-ma'rifah yang berarti pengetahuan, knowledge. Namun antara al-ilm dan ma'rifah biasanya dibedakan penggunaannya dalam kalimat. Al-ilm digunakan untuk mengetahui sesuatu yang bersifat universal. Al-kuli. Kemudian sedangkan al-ma'rifat digunakan untuk mengetahui sesuatu yang bersifat partikular. Al-juz'i. Nah, ini diambil dari Mujma' al-Lughah al-Arabiyah dan Mujma' al-Mu'jamah al-Wasit. Al-atas mengatakan bahwa semua ilmu datang atau berasal dari Allah, diinterpretasikan oleh jiwa melalui fakultas-fakultas spiritual dan fisik yang mengartikulasikan definisi ilmu melalui dua konteks. Pertama, mengacu kepada Tuhan sebagai sumber dari semua ilmu. Yang kedua, mengacu pada jiwa sebagai penafsirnya. Adapun beberapa pengertian tentang ilmu yang didefinisikan oleh para pakar, antaranya satu, menurut Sondang P, ilmu adalah suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus yang melalui percobaan sistematis dan dilakukan berulang kali telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari. 2. Menurut Surjono Seikanto, ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran pengetahuan, mana dapat diperiksa, ditelaah dengan kritis oleh setiap orang yang mengetahuinya. Yang ketiga yaitu menurut Van Panjul, ilmu adalah setiap kesatuan pengetahuan di mana masing-masing bagian bergantung satu sama lain yang teratur secara pasti menurut asas-asas tertentu. 4. Menurut Deliangji, ilmu sebagai sekelompok pengetahuan yang teratur yang membahas sesuatu sasaran tertentu dengan pemusatan perhatian kepada suatu atau golongan masalah yang terdapat pada sasaran untuk memperoleh keterangan-keterangan yang mengandung kebenaran. Yang kedua yaitu sumber ilmu pengetahuan. Dari mana sumber-sumber ilmu pengetahuan tersebut? Sumber dari berbagai macam ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang membekali manusia dengan wahyu dan intelek sebagai sumber pengetahuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Dan dalam Surat Al-Alaq ayat 5, yang artinya
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 5. Dalam Al-Quran disebutkan Quran surat Al-Kahfi ayat 109 yang artinya, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sesungguhlah habis lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran surat Al-Kahfi ayat 9. Yang ketiga yaitu pembagian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan terbagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah ilmu pengetahuan pasti. Yang kedua ilmu pengetahuan kebendaan, ilmu pengetahuan hayati. Yang keempat ilmu pengetahuan kejiwaan. Yang kelima ilmu pengetahuan kemasyarakatan, social science. Kemudian yang keenam ilmu pengetahuan kebahasaan. Kemudian yang keempat yaitu adalah objek ilmu pengetahuan dan cara memperolehnya. Secara garis besar, objek ilmu pengetahuan dapat dikelompokkan dalam dua bagian pokok, yaitu alam materi dan non-materi. Syekh Mutahhir menjadikan objek kajian keilmuannya pada alam materi yang bisa diindra, dilihat, dirasa, didengar, dibau, sehingga mereka membatasi ilmu pada bidang tersebut. Bahkan sebagian mereka tidak mengetahui adanya realita yang tiada dapat dibuktikan di alam materi. Karena itu objek ilmu menurut mereka hanyalah mencakup sains kealaman saja dan terapannya. Karena itu menurut mereka suatu ilmu harus bersifat sistematis, logis, dan dapat dibuktikan secara empiris. Objek ilmu menurut Al-Quran mencakup alam materi dan non-materi, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam ayat-ayat di atas. Kemudian yaitu yang kelima adalah bukti-bukti iptek dalam Al-Quran. Kemudian yang pertama yaitu ada nebula, kemudian yang kedua kesempurnaan di alam semesta, orbit, yang keempat perjalanan matahari, yang kelima adalah langit dengan 7 lapis, kemudian 6 gunung mencegah gempa bumi, air laut tidak bercampur dengan air yang biasa. Itu adalah termasuk bukti-bukti iptek dalam Al-Quran yang mana telah Allah sebutkan dalam firman-Nya. Kemudian yang keenam yaitu teknologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi diartikan sebagai kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan, ilmu pengetahuan yang berdasarkan proses teknis. Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Kalau demikian, mesin-mesin atau alat-alat canggih yang digunakan bukan itu yang dimaksud dengan teknologi, walaupun secara umum orang-orang sering mensosialisasikan alat-alat canggih sebagai teknologi. Mesin-mesin telah digunakan manusia sejak abad yang lalu, namun abad tersebut belum dinamakan era teknologi. Menelusuri pemandangan Al-Quran tentang teknologi mengundang kita menengok kepada sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan alam raya. Menurut para ulama, terdapat sekitar 750 ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam raya dan fenomenanya, dan memerintahkan manusia untuk mengetahuinya dan memanfaatkannya. Secara tegas dan berulang-ulang Al-Quran menyatakan bahwa alam raya diciptakan untuk ditundukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan manusia. Maka dengan adanya teknologi-teknologi tersebut, seharusnya kita sebagai manusia untuk memanfaatkannya untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan, pada dasarnya tidaklah diciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan alat-alat tersebut, dengan teknologi, dengan keilmuan yang kita miliki, seharusnya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada salah datangnya dari kami pribadi,
dan bila ada benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.